Sugeng injing sugeng rawuh kita aturaken kagem para sedaya ingkang dinurmatan Suster Yohana SPS minangka pembina SMK Katolik Matraman Surabaya, ingkang dinurmatan Ibu Dr. Anda Elita Wijaya minangka Kepala Sekolah SMK Katolik Matraman Surabaya, ingkang dinurmatan Bapak Kasyadi minangka Marketing and Events Manager di Hotel and Suite Surabaya, ingkang dinurmatan Chef Theodorus lan Bapak Ibu Guru SMK Katolik Matraman Surabaya, ugi dumateng Bapak Ibu undangan ingkang saha kinamboten. Selamat pagi dan selamat datang kami aturkan kepada Bapak Ibu undangan sekalian. Yang terhormat Suster Yohana SPS selaku pembina SMK Katolik Matraman Surabaya, Ibu Dr. Anda Elita Wijaya selaku Kepala Sekolah SMK Katolik Matraman Surabaya, Bapak Kasyadi selaku Marketing and Event Manager dari Lido Hotel and Suite Surabaya, Chef Theodorus, Bapak Ibu Guru SMK Katolik Matraman Surabaya, dan juga kepada Bapak Ibu undangan yang kami kasihi. Wonten dinten ingkang dina punika kita badhe nindakaken ujian praktek pengolahan hidangan khusus tradisional kalian tema adat istiadat Jawi Tikepan utawi syukuran pitung sasi. Ingkang dipun ampun dening Dipa Pesti Lestari SPD kalian mapel bahasa Jawi ingkang dipun ampun Bapak Yustio Wibowo SPD lan mapel Lainda ingkang dipun ampun dening Bapak Taufan Anggas Putra. Di hari yang berbahagia ini, kita akan melaksanakan ujian praktik hidangan pengolahan makanan Indonesia dengan tema adat istiadat Jawa Tikepan atau syukuran 7 bulan kehamilan yang diampu oleh Ibu Agnes Kunci Lestari SPD berkolaborasi dengan Tata Hendang Bapak Taufan Anggas Putra dan mata pelajaran bahasa Jawa Bapak Yustio Wibowo SPD. Mari Suster, Bapak dan Ibu Guru, serta tamu undangan sekalian, sebelum kita memulai prosesi acara tikepan pada hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri sebagai MC. Saya Elizabeth Valencia Dan saya Yohanes Lukman yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini diawali dengan pranata, lalu dilanjutkan doa pembuka, video, sambutan dari wali murid, sambutan dari pihak industri, sambutan dari Kepala SMK Katolik Matraman, sambutan dari suster, perkenalan tentang tikepan, tari pembuka, sambutan dari orang tua, sambutan dari calon orang tua, prosesi sungkeman, prosesi siraman, prosesi blojolan telur pitik, prosesi memutus benang lawe, prosesi rogoh sekir, prosesi ganti nyamping, prosesi agama, prosesi potong kupon, prosesi minum degan, memberi uang rewek, video kegiatan, sambutan dari ketua umum dan ketua kitchen, perkenalan tim kelas dan foto bersama, prosesi jual daun dan rujak gobet, dan diakhiri dengan taman-taman. Suster, Bapak Ibu, sebelum acara ini dimulai, marilah kita berdoa agar acara ini diberi kelancaran. Doa akan dipimpin oleh Bapak Robertus Joko. Kami persilahkan. Suster Bapak Ibu, mari kita berdiri, kita mengawali segala rangkaian kegiatan atau acara pada pagi hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik. Mohon izin untuk doa, saya pimpin dengan cara Katolik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, puji dan syukur kami aturkan kepadamu atas berkat kehidupan dan rahmat keselamatan yang kau berikan kepada kami, sehingga kami, para suster, para tugas yayasan dan juga para orang tua bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama menyaksikan anak-anak kami di dalam meragakan tugas praktek di kelas 12 ini. Kami mohon berkat dan bimbingan ya Tuhan. Semoga Kau berikan kelancaran mulai dari awal, pertengahan hingga akhir kegiatan ini. Kami serahkan segala kegiatan
dan proses pada pagi hari ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, sehingga segala sesuatunya bisa berjalan sesuai dengan rencana. Tuhan, jadikanlah pengalaman pada pagi hari ini menjadi sesuatu yang bisa menempa mental dan pengalaman anak-anak kami, secara khusus anak-anak kami kelas 12 yang pada hari ini memberangkatkan ujian praktek. Kami serahkan ya Tuhan segala rencana dan harapan kami ke dalam tangan-Mu, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria dan Santo Yusuf. Bunda Maria, Mater Amabilis, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya Bapak Joko. Semoga apa yang didoakan pada hari ini bisa terkabul. Amin. Baik, Suster, Bapak Ibu, saat ini kita akan menyaksikan cuplikan video perjalanan kisah cinta dari Mas Maverick dan bapaknya yang diawali dari masa sekolah hingga menikah dan saat ini dikaruniai oleh calon buah hati yang pertama. Selamat menyaksikan. Suatu saat kau Yang ayah dan ibu ingin dikatakan padamu, semoga ayah dan ibumu bisa menjadi cinta pertamamu Elena, bukan dosa yang membuat hatimu patah untuk pertama kalinya. Kamu memang tidak dapat memilih siapa orang tuamu dan di keluarga seperti apa kamu dibesarkan. Namun, izinkan ayah dan ibumu menjadi orang tua yang tepat dan terbaik untuk kamu Elena. Ada di sini menjadi rumah yang selalu menanti kepulangmu. Kelak kau menjadi orang tua setiaku yang ingin anakku bahagia dengan hidupnya. Yang ini menjadi sosok orang tua yang membuatmu merasa dicintai secara utuh. Menjadi orang tua yang membuatmu belajar banyak hal baru yang dapat dicontoh. Menjadi orang tua yang membuatmu merasa aman dan nyaman ketika pulang dari rumah. Dan itu semua dimulai dari ayah dan ibu yang terus belajar menjadi orang tua terbaik untuk kamu. Terima kasih sudah memberi kami menjadi orang tuamu. Kami sangat menyayangimu, anakku.
Wah, kok menarik sekali ya ceritanya ya. Iya, menarik banget ya kita melihat perjalanan kita Mas Febri dan bapaknya yang diawali dari SMK, kemudian tidak sampai menikah dan sekarang punya buah hati. Oh, aku nontonnya aja udah terharu banget ya. Kok bisa ya lanjut dari masa sekolah sampai sekarang bisa nikah gitu ya. Iya, nggak tahu ya. Mungkin mereka emang udah dengan diri bersama ya dari kecil dari lahir gitu mungkin ya. Aduh, kalau itu mah cuma mereka yang tahu ya. Baik, suster Bapak Ibu, itu dia kisah cinta dari Mas Febri dan bapaknya sehingga bisa dikaruniai buah hati yang pertama. Semoga anaknya yang lahir nanti bisa berbakti kepada orang tua dan juga keluarga dan bisa dikaruniai lebih banyak anak karena kalau banyak anak banyak rezekinya. Amin. Saderenge pun adicara dipun wiwiti, kita mariaken sambutan saking Ibu Angel Ezra Golina minangka wakil saking wali murid saking Peter Nugraha kita aturaken. Kita mengundang Ibu Angel Ezra Golina selaku perwakilan wali murid dari Peter Nugraha untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Boleh nggak sebelum saya menyampaikan kata sambutan, kita semua yang ada di sini bisa berdiri memberikan aplaus buat anak-anak didik kita, anak-anak yang sedang datang. Terima kasih. Kesan pertama waktu saya masuk begitu terpukau dan rasanya air mata mau menetes ya. Karena sungguh gak dibayangkan, ini di luar ekspektasi kami sebagai orang tua. Pak Iko pun tidak seperti ini rasanya ya. Tapi ini sungguh-sungguh perfect dari awal. Kami sebagai orang tua sungguh-sungguh appreciate dan sungguh bangga buat anak-anak kami di sini. Pertama-tama selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Yayasan Yosef Fernandes Justus Ludovika SSPS. Yang saya hormati Pembina SMK Katolik Mater Amabilis Suster Yohana SSPS. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Katolik Mater Amabilis Dr. Anda Elita Sandi Wijaya. Yang saya hormati guru-guru SMK Mater Amabilis. Yang saya hormati Bapak Kasyadi selaku Marketing dan Event Organizing Manager Hotel Lidl Surabaya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu orang tua tamu undangan serta anak-anak kelas 12 Tata Boga 2 yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita semua dapat berkumpul di dalam acara kegiatan ujian praktek akhir semester kelas 12 Tata Boga 2. Sungguh sebagai orang tua dari anak-anak didik kelas Tata Boga kelas 12 ini merasakan bangga melihat perkembangan dan kemajuan anak-anak kami di dalam mempersiapkan acara ini. Seperti di awal tadi saya katakan, sungguh di luar ekspektasi kami sebagai orang tua. Melihat anak-anak didik kami sangat luar biasa. Kebanggaan kami ini juga didasari atas
motivasi yang kuat untuk dapat anak-anak kami menyelesaikan ujian praktek akhir semester ini dengan baik hasilnya. Dan saya yakin lewat pengorbanan, keikhlasan, keteguhan guru-guru yang ada, bahkan segenap warga SMK Katolik Mater Mabilis, anak-anak didik kami menjadi anak-anak yang patut dibanggakan. Tidak situ saja, anak-anak gak cuma punya keterampilan, punya kemampuan yang baik, tetapi lebih dari itu anak-anak kami punya budi pekerti. Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang tidak memiliki budi pekerti. Disinilah anak-anak didik kami dididik, digembleng, dikasihi, diayomi, dan diberi teladan yang luar biasa selama mereka menempuh sekolah di SMK Katolik Mater Mabilis. Sebagai wakil dari orang tua murid, kami mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas semua pengorbanan guru-guru yang ada di sekolah ini, baik yang tingkatan tertinggi, mulai dari yayasan sampai kepada guru-guru. Kami sangat berterima kasih atas semua pengorbanan, atas semua budi baik, atas semua sumbangsi ilmu yang berharga. Kata-kata yang baik, pelajaran yang indah, kesabaran dan ketulusan bak lautan samudra. Kami yakin selepas dari sekolah ini, anak-anak kami dapat meraih cita dan cintanya yang luar biasa, budi pekerti yang patut diandalkan di luar sana. Pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Jika ada salah-salah kata dalam ucapan saya mewakili orang tua murid, kami mohon dimaafkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pun sambutan saking Chef Theodorus, Master Chef Season 11 di bawah Praga. Selanjutnya kita undang Chef Theodorus, Master Chef Season 11 dan alumni SMK Katolik Mater Mabilis Surabaya. Kami persilakan. Selamat pagi sebelumnya, yang pertama saya ucapkan selamat bersedia serta para guru-guru Mater Mabilis yang sangat luar biasa dan juga para bapak ibu sekalian. Jadi perkenalkan, nama saya Theodorus, saya alumni dari Mater Mabilis dan juga saya kemarin mengikuti kompetisi Master Chef Indonesia Season 11 dan sampai ke top 9. Nah, jadi sebelumnya saya mau cerita dulu saya pas waktu masih SMP, saya dan teman saya benar-benar beda banget. Teman saya tinggal dari segi pembelajaran, dan teman saya dari dulu udah les dari kelas 1 SD kan nggak bilang kita gitu ya pelajaran. Akhirnya saya awalnya ingin sama orang tua saya awalnya ingin masukin saya ke SMA, cuma emang saya tetap ingin masuk SMK karena saya akan merasa lebih seru gitu ya sekolahnya SMK dari segi pembelajaran dan juga banyak praktek-praktek yang diajarkan. Jadi akhirnya saya mencoba untuk masuk SMK dengan tujuan awalnya adalah menghindari pelajaran. Tapi ternyata di SMK Mater Mabilis ini lebih lengkap lagi pelajarannya, ada Prancis, ada Mandarin. Jadi benar-benar dari segi materi dan juga praktek semuanya di sini benar lengkap. Akhirnya pas saya awal masuk sini, mungkin saya benar-benar nggak bisa apa-apa, saya benar-benar nggak punya basic sama sekali, saya nggak punya materi yang cukup untuk mengembangin passion yang saya punya. Nah, tentunya dengan saya bersekolah di sini dengan guru-guru yang luar biasa dulu tuh masih pas pelajaran bahasa Indonesia ada buku, terus ternyata ada fisika, ada podcast juga, terus tadi ada Topan dan biasanya di Pak Ferry, kewirausahaan Bu Mega juga dan guru-guru yang lain. Jadi menurut saya benar-benar sangat-sangat beruntung saya bisa masuk di SMK karena dari semua pembelajaran yang dikasih itu benar-benar membuat saya punya pegangan yang cukup buat kedepannya. Dan juga menurut saya berbagi di sini yang masukkan anaknya di SMK, mungkin kebanyakan orang memandang SMK itu sebelah mata ya. Cuma bisa dilihat dari sini, dari sekolah ini, dari hasil-hasil
anak-anak didikan yang keluar dari sini juga bisa dilihat semua karya-karyanya di luar sana. Jadi dengan ini saya juga kalau menurut saya kalau saya SMA dan saya SMK yang bisa kedepannya bisa menghasilkan duit saya duluan. Karena memang saya merasa dunia ini kan nggak pernah mati ya. Ketika orang-orang yang kalah, mereka udah punya passion, mereka udah punya skill yang luar biasa. Menurut saya lebih gampang untuk bekerja di industri setelah dari sini gitu. Jadi pesan saya buat kalian semua yang di sini terus semangat, terus berkarya, terus berinovasi. Jangan capek bangun kalian kejar mimpi kalian. Jadi memang dari dulu saya dari SMK memang suka ke lomba-lomba. Jadi memang menurut saya mengesampingkan pelajaran, saya lebih fokus ke lomba-lomba. Dan untungnya itu semua bukan hasil. Dan sebenarnya juga saya dari audisi Masterchef dari season 9, tapi belum pernah lolos sampai season 11 ini. Saya dan baru saya mikir, oke, season 11 ini saya ke audisi terakhir. Kalau memang saya nggak lolos, berarti emang bukan jalan saya di Masterchef. Tapi untungnya Tuhan kasih kesempatan buat lolos di Masterchef. Dan itu proses yang sangat panjang banget buat menuju ke galeri. Akhirnya saya bisa lolos sampai di galeri. Terus saya keluar di top 12 awalnya, terus saya comeback di black team, dan saya bisa melaju sampai top 10 dan akhirnya eliminasi di top 9. Jadi kalau saya punya skill yang luar biasa, saya punya karakter, pasti Masterchef nggak? Pasti Masterchef bakal ada season 12, 13 dan selanjutnya. Kalian semua harus coba karena kalian harus merasakan experience yang luar biasa, berbagai pengalaman, dan juga mungkin mulai dari sekarang kalian juga bisa ngerasain passion kalian itu gimana. Jadi saya kebetulan saya di passionnya di pastry. Jadi ini sering misalnya waktu kalian belajar di sini, kalian pasti akan tahu kan kalian juga suka ke savory, kemudian ke Indonesia atau ke pastry dan di saat itu kan udah menemukan passion kalian ya kalian bisa kembangin di luar sana. Jadi kalau saya kalian lebih suka di masakan Indonesia ya kalian benar-benar luas ini tuh. Jadi kayak misalnya kalian mau bikin pecel ayam, jadi gimana caranya kita kan di SMK di sini kan, jadi gimana caranya pecel ayam itu bukan jadi masakan yang luar biasa. Jadi nggak cuma pecel ayam, tapi kita diskonstructor gitu, jadi kita lebih bagus gitu. Dan juga saya di pastry, kebetulan kemarin saya dari Masterchef saya langsung ada kolaborasi buat kerja di Jakarta, dan saya itu ngajar buat bikin esteller dari SPC Oman. Jadi yang kebetulan kebanyakan orang tahu esteller hanya minuman, dan juga ketika breeding ada SPC Oman yang biasanya buat penutup dari minuman, dan juga saya bikin segan jeruk buat minuman. Itu semua saya udah bikin gitu. Jadi pengalaman saya di SMK pertama jurusan terbuka itu sangatlah pilihan yang tepat buat kalian semua yang memiliki passion. Sekian. Terima kasih, Chef Leo. Saya introduksi sebenarnya. Ini sebuah kesempatan yang bagus, saya baru pertama juga berbicara setelah lulus. Saya ingin bertanya satu hal yang menurut saya kami pengen tahu. Sampai di titik ini, sampai di prestasi ketinggian mulai 9 sampai 12. Apakah ada yang diberikan oleh sekolah ini yang membuat bisa kayak gini? Oh iya. Apa nilai apa atau hal apa yang membuat bisa seperti ini? Ya, yang pastinya ya sudah kalau saya sebelum ini kompetisi kan nggak mungkin ya kalau saya ikut kompetisi masak, cuma saya nggak punya wadah yang tepat buat belajar masak, baking, dan saya juga nggak punya basic yang kuat di situ. Dan memang pas saya akhirnya belajar kayak Yesus, benar-benar ya saya dapat basic, saya dapat skill, dan saya merasa saya bisa lebih berkembang di sini dengan dulu guru-guru kasih kebebasan buat kita berkreasi, buat apa segala macam, buat itu lomba-lomba dari sekolah support, dari guru-guru juga support. Jadi dari sana saya senang banget dan akhirnya saya merasa oh ya memang saya masuk SMP ini benar passion saya kan dulu awalnya saya masuk SMP karena saya masih belajar ya sejujurnya. Cuma ternyata memang ternyata ini passion saya dimasak dan juga tidak akhirnya saya mulai ikut lomba terus dulu saya ikut lomba cooking master Indonesia. Kebetulan awalnya sudah kata nama diri juga. Iya. Saya mikir Indonesia kan itu masih kurang biasa ya. Saya akhirnya mencoba buat ikut Masterchef yang awalnya belum diterima, tapi
tapi karena kami saya harus mendampingi itu gitu, jadi saya bantu saya ikut. Jadi memang dari sini memang menurut saya SMK Mataram itu memberikan bekal yang sangat cukup besar dan baik buat kita. Apalagi sama sekarang saya tidak perlu diri selesai dari event dari mereka ujian praktek kemarin, dari sekarang itu sangat jauh berbeda dari kita. Mereka sekarang saya akui Jauhnya apa perbedaannya? pertama mereka lebih niat just dari segi deklarasi semuanya mereka lebih niat. Mulai dari apa namanya waduknya juga mereka benar-benar niat banget. Apalagi mereka ujian praktek, saya lihat mereka benar-benar membuat deklarasi semua dari nol. Mereka praktekkan bahwa itu luar biasa. Iya, pertama saya berapa mereka bahwa itu. Memang saya lihat teman-teman ini ada perkembangan dan luar bagus banget di situ. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Chef Theo atas sambutannya. Salajengipun sambutan saking Suster Yohana SSPS minangka pembina SMK Katolik Mataram Surabaya. Kita aturaken. Selanjutnya, kita mengundang Suster Yohana SSPS selaku pembina SMK Katolik Mataram Surabaya untuk memberikan sambutan. Kami persilakan. Selamat pagi ya, masih belum jam 11. Selamat pagi semua ya. Hari ini saya bahagia banget ya. Apa ya, saya melihat ada satu masih proses tapi juga ada hasil. Baik, saya berdiri di sini mewakili Ibu Elita sebetulnya yang harusnya memberi sambutan kan kepala sekolah. Tapi beliaunya lagi ada pelatihan di hal dan mereka sukanya ngeprank saya untuk saya yang harus mesti memberi sambutan ya. Baik, saya akan ungkapkan saya menerima ini karena rasa bangga saya, rasa syukur saya pada apresiasi buat anak-anak kelas 12 yang luar biasa sedua hari dari hari Rabu dan hari Selasa dan Kamis ini. Jadi saya juga ingin tepuk tangan dulu. Siswa dan Bapak Ibu sekalian, mahasiswa Bapak Ibu orang tua. Hari ini saya katakan kenapa saya bahagia karena ada contoh yang sangat konkret. Orang boleh mengatakan bahwa hebat SMKK, bisa buat ini, bisa buat ini. Ada satu yang menurut hemat saya dan ini sudah saya hunting dari beberapa hotel di mana saya mengunjungi dan biasanya saya selalu membina relasi dengan mereka supaya tahu trennya sekarang ini lagi kayak apa. Jadi usahanya ya meskipun suster ini keluar masuk hotel tapi biasanya spesial orang mesti ngeliatin ya ngapain itu. Ada suster makhluk yang agak aneh di hotel-hotel. Tapi saya bahagia saya di sana dapat info yang benar. Satu yang menjadi masih concern, mereka semua ada dunia industri mengatakan Mataram Bilis ini memang peringkat satu untuk SMK swasta. Dari kalau Ibu ikuti dari Instagram atau dari YouTube juga bisa bahwa prestasi tahun ini dari hasil kemarin nomor 1 di peringkat nomor 1 SMK 1 negeri. Kita yang nomor 2 di SMK swasta ini adalah Mataram Bilis. Tapi satu hal yang tadi sudah dicontohkan, kenapa saya bahagia itu mau saya katakan, dicontohkan oleh Theo sendiri yang alumni dari tahun 2019 ya Theo ya. Oke. Jadi adalah begini. Hampir semua saat ini pejabat hotel, saya ketemu GM-nya atau ketemu HR manajernya selalu mengatakan suster, kalau anak Mataram Bilis sudah kami tidak meragukan dan memang sampai hari ini sudah banyak inden untuk PKL. Ya, jadi mereka minta didulukan, pilih sendiri dulu apa untuk anak-anak PKL karena memang menurut hemat mereka cepat. Anak SMKK itu kalau diajari 1 kali 2 kali sudah, bahkan diajari dia bisa buat pos ya Kak, seperti katakan oleh Theo tadi. Bagaimana istilah bisa jadi cake misalnya seperti ini ya. Tapi satu hal yang hampir semua katakan adalah attitude.
Kalau saya bahasakan lebih pada personal branding masing-masing anak-anak ini. Ini saat ini yang memang benar-benar lagi digarap. Ini perlu saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kira Bapak Ibu sudah melihat sendiri bagaimana anak ini kokoh banget menurut saya. Perlu Theo ketahui, jangan masih belum Theo, bahwa sekarang praktek itu sendirian, sudah tidak kelompok lagi. Nah, sendirian, semua dikerjakan sendiri, diberi batas waktu tertentu. Tidak ya sudah praktek begitu ya, sudah enggak. Jadi kalau misalnya makanan ini 1 jam, gurunya akan selalu standby 1 jam, kurang ini sudah mulai persiapan harus misalnya 15 menit. 15 menit kurang terakhir, 19 menit lagi selesai. Kalau persis sudah 1 jam, gasnya dimatikan. Sudah. Kalau tidak jadi, apa yang mau dipresentasikan? Dan itu sendiri loh. Kalau kelompok itu malunya kan sama teman-temannya ya, kalau nggak bisa ya. Tapi kalau sendiri, apa yang dimaksudkan? Mungkin ini pro kontra ya. Saya sempat ada kemarin diskusi ada suster, kenapa mesti benar berbagai ajar? Saya hanya mau memikirkan adalah pembentukan karakter mereka. Ketika saya masuk beberapa tahun yang lalu ke Mata Amabili, saya lihat jiwa kompetisi yang belum ada. Padahal di dunia industri itu jiwa kompetisi itu penting banget. Berlomba, kenapa? Supaya selalu melakukan the best-nya. Do the best dalam apapun, selalu yang terbaik terus. Dan ini contohnya nanti saya kupas kenapa tadi saya mengatakan saya happy pada begini. Jadi itu karakter personal branding ini. Pertama, gercek. Ini belum, jadi sedang dibangun. Kalau sendirian kan sudah harus kok. Mana bisa tolong-tolong, mana bisa sendiri benar-benar dan dieksplor benar kemampuan anak-anak. Karena the power of kepepet itu luar biasa, ya kan? Ya, kita mengalami semua. Ketika dalam tekanan, ketika dalam proses sudah pepet-pepet, biasanya keluar semua. Dan itu terbukti. Di samping itu, setelah satu sendiri-sendiri, yang kedua adalah leveling. Jadi anak-anak ini kemampuannya sudah langsung diberi level 3, level 2, dan level 1. Ini bukan maksudnya mau membeda-bedakan, tidak. Justru maksudnya menguras potensi supaya keluar. Saya kemarin lihat bahwa ketika kelompok atau belum ada leveling, yang pinter, yang kayak gini, fight mau terus ini, harus nunggu kalau praktek. Yang belum standar ini. Yang standar kopios kalau praktek. Lihat, yang pinter-pinter kok hasilnya bagus. Akhirnya dicoba sekarang dengan leveling. Ternyata luar biasa hasilnya. Jadi yang di level 1 tingkat stresnya tinggi. Menuju ke master chef ya, gampang. Kalau master gimana? Bukan untuk mirip sudah ya. Oke. Jadi begitu. Jadi dia di level 1 karena melihat semua besok dia. Jadi kalau dia di level 1 dia akan melihat semua temannya yang bagus-bagus yang boleh ada ukurannya ya, ada standarnya bagaimana bisa masuk ke level 1. Itu mereka lalu fight. Di sini yang luar biasa. Bapak Ibu bisa lihat dari YouTube itu mau cari apa aja tadi. Internet di tanya itu apa saja semua ada. Dan ini yang membuat mereka terus melebihi. Yang susah siapa? Kalau muridnya pintar terus bisa berinovasi kreatif, yang susah siapa? Gurunya. Kalau ini gurunya juga tidak update, gurunya bisa ketinggalan dengan muridnya. Makanya itu guru ini juga harus belajar lagi. Perlu Bapak Ibu ketahui, kami datangkan master eksekutif chef dari Hotel Bintang 45, baik Prestre maupun Western maupun Indonesia untuk mengajari guru ini. Ini bagi trennya sekarang apa? Supaya tidak terlalu kalah jauh. Jadi meskipun sudah mengajar, terus harus belajar ya gurunya. Saya jadi ini maksudnya ya supaya tidak dikejar.
Anaknya sudah seperti itu ya. Pengalaman membuktikan, dan ini sudah terjadi lulus tahun yang lalu. Dia di level 3 karena situasi praktek yang memang didesain sedemikian rupa, akhirnya pelan-pelan dia di akhir ujian dia berada di peringkat level 1. Dan ini sebetulnya tujuan sekolah ini. Bukan hanya dia hebat membuat ini, apapun, bukan itu saja. Tapi gimana gigih berjuang. Ya, ibu tadi membahasakan dengan attitude atau etika, itu yang sebetulnya saya bahasakan dengan personal branding di bahasa industri. Ini yang perlu memang dibangun. Karena saya sudah dapat pesan dari beberapa hotel bahwa sudah garap ini aja. Jadi performnya mereka berdiri tidak sekedar belang-belang, oh nggak boleh. Chef itu ada di bawahnya. Meskipun Theo nggak terlalu besar, tapi auranya masih ada. Dia punya sesuatu yang sangat baik. Something inner beauty-nya ada masing-masing. Dan ini yang sebetulnya saat ini sedang benar-benar kami kejar di samping beriringan dengan kompetensi yang diberikan. Jadi karakter hospitality, saat itu kalau nanti di hotel mereka mengatakan kan cepat dan cepat, makanya dibuat cepat seperti itu. Dulu kamu nggak dapat sini, dikasih waktu 1 jam selesai praktek, terus gasnya dimatikan. Belum ya, oke, sorry salah pertanyaan saya. Oke. Maksudnya apa? Supaya dia juga mereka melihat kepedulian, kerjasama, kemudian daya juang, pengorbanan. Ini yang dibangun. Ibu bapak bisa melihat ini dekor ini, ibu bapak pernah merasakan? Boleh suster tanya, sempat sedikit argumentasi ya selama prosesnya apa enggak? Pengkerengan satu sama lain enggak? Iya, tapi hasilnya ini loh sebetulnya. Jiwa yang mau habis-habisan totalitas, dan ini dibuktikan oleh Theo. Gak terima 9 gagal 10 ada 11, 12 sampai 4 kali. Ini sebetulnya yang dibutuhkan saat ini di dunia industri. Karena kalau kemampuan, kalau kehebatannya membuat itu bisa berjalan bersama waktu, berproses, atau bahkan beda hotel, beda juga acara-acaranya, sehingga terus harus belajar. Bapak Ibu sekalian, ini yang saat ini sedang kami kejar proses ini. Mimpi kami adalah bahwa setiap lulusan dari SMK Katolik Mater Amabilis ini akan mampu mendapat sebutan profesional junior chef. Profesional chef di bidangnya di SMK. Karenanya kenapa kami juga membenahi dengan fasilitas-fasilitas, ya, diikuti, dirombak, ditambahi, bukan mau gaya-gaya, tapi memang ini dibutuhkan update untuk fasilitas. Bahkan hanya piring saja kami berubah. Trennya di luar sekarang piringnya kok hitam-hitam ya. Kita harus punya supaya anak-anak juga terbiasa nanti kalau ke hotel tidak terlalu terkejut dengan fasilitas-fasilitas. Jadi demikian Bapak Ibu sekalian, di antara keberanian sungguh-sungguh sebetulnya yang menjadi concern sekolah ini lebih pada personal branding. Selain kekuatan dia pinter, tapi dia juga bisa membawakan dirinya. Ada aura chefnya meskipun di level apapun, terutama di level 1. Jadi kalau ini melihat wajah SMK Katolik Mater Amabilis adalah di anak-anak di level 1. Karena itu memang yang benar-benar kami picu untuk sampai kita tahu standar sekolah kita itu ada di mana. Dari semua yang mungkin menyenangkan saya katakan, harapan yang menyenangkan yang saya katakan, ada yang unsur orang tua yang gak kalah hebat. Karena itu dalam kesempatan ini bersama seluruh keluarga besar SMK Katolik Mater Amabilis saya ingin menghaturkan terima kasih banyak kepada orang tua. Satu, kasih ini pasti. Sekolah memang mensupport untuk hal yang lain, praktek yang lain yang keren-keren, tapi yang barang-barang bahan-bahan pasar
biasanya di anak-anak sendiri. Ya. Orang tua yang mungkin tadi malam mungkin anaknya dia pulang sampai malam ya. Nah, biasanya pulang jam berapa? Pulang jam 4. Praktek katanya sekolah loh jam 3, jam 4 belum pulang sekolahnya. Oh ya teman. Ini tapi kalau membiarkan tadi diberi keleluasaan untuk berkembang, anak-anak dan bisa dipertanggungjawabkan. Sekali lagi terima kasih banyak untuk support yang luar biasa. Ya. Yang kedua, saya juga ingin kita semua bahwa gurunya. Gurunya mau belajar dan belajar lagi supaya tidak ketinggalan dengan muridnya. Guru itu kalau sudah nyaman itu sudah belajar lagi. Tapi kalau lihat anaknya sudah hebat, kalau lihat anaknya sudah hebat bagaimana? Kan nggak mau belajar lagi. Yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang membina kompetensi kebiasaan mereka bertemu dengan dunia industri. Sekolah ini mencoba untuk menyeimbangkan yang prospek kurikulumnya dengan kebutuhan industri. Kami punya relasi dengan hotel-hotel bintang 4-5 yang biasa kami undang dan kami bekerja sama kolaborasi. Ya, dari mereka kami akan mengundang mereka untuk membantu kami memberi evaluasi. Bapak Ibu semua perlu tahu orang tua di kelas 10 atau kelas 1 kalau ujian akhir yang menilai sudah bukan gurunya lagi. Yang menilai adalah chef dari dunia industri. Tapi yang kelas 10 ini karena masih di awal adalah chef yang dari alumni SMK Matra Mabilis, tapi dia sudah punya posisi menjadi chef andal di hotel atau restoran tertentu. Yang kelas 11 atau kelas 2 akan dinilai oleh eksekutif chef hotel bintang 4-5. Dan yang kelas 3 nanti kalau ujian akhir chef eksekutif dari hotel bintang 4-5 yang asesor. Dari sini kelihatan bahwa benar-benar anak-anak sudah dinilai bukan oleh gurunya lagi. Kalau harian gurunya, tapi kalau sudah ujian, makanya ini yang menguji tadi nanti yang memberi penilaian adalah master chef ini. Saya sengaja ingin undang ke sini supaya sudah dengar masih anak-anak ini kebanggaan, salah satu kebanggaan kami ya, termasuk bisa mengungkapkan bukan soal juaranya atau berapa kegigihannya ya. Pasti kamu akan sukses karena kamu punya modal yang luar biasa itu ya. Tidak gampang menyerah, tantang terus, punya mimpi yang tinggi. Nah ini harapannya anak-anak juga akan bekerja seperti itu. Yang ketiga, bahwa tren ini dari hasil yang kami peroleh banyak sekali alumni yang melanjutkan studi atau khusus yang dia tidak sekarang trennya tidak langsung untuk bekerja, hampir 60%. Dan kami juga tidak tahu nih tren terbaru ini anak-anak itu bisa tembus ke sekolah-sekolah perguruan tinggi negeri. Ya, ada yang populer, ada yang populer. Kalau sekolah swasta di Surabaya ya pasti di USI, BM, Ubaya, Petra. Kebetulan mereka ada pariwisatanya, kebanyakan anak-anak akan ke sana, ya, atau ke college yang kayak Kristen, SHS dan sebagainya. Ya, jadi ini ada tren baru dan ini akan menantang para guru. Kenapa anak-anak sekarang kok banyak yang melanjutkan studi? Karena itu model pembelajarannya kami akan studi juga. Ya, karena pola analitis berpikir analitis. Dan yang terakhir mau saya sampaikan dalam kurikulum merdeka ini, PKL atau ini praktek kerja lapangan ini kebetulan kelas 12 akan diselenggarakan di kelas 12, tidak di kelas 11 mungkin yang akhirnya ada yang sekolah di sini. Jadi ini tantangan baru lagi untuk kami untuk ke depan bagaimana mengelola sekolah ini. Demikian, jadi kalau hari ini kita menyaksikan proses acara 7 bulanan. 2 hari yang lalu yaitu hari Selasa mereka sudah mantenan. Jadi menjadi IO untuk penyelenggaraan manten dan juga luar biasa. Persis manten beneran. Ya, jadi dipikir saya tadi sempat lihat di IG-nya MA ada klarifikasi. Dipikir mereka jadi manten beneran di MA. Padahal bukan manten. Nanti baca IG-nya MA
kami memang unik, kami tidak jadi mantan beneran. Nah, saya sempat baca pagi ya. Saya kalau pagi kan mesti buka editingnya. Begitu, sampai segitunya orang melihat dari YouTube, kemudian ada di YouTube-nya SMKK, boleh dilihat prosesi pengantin kemarin. Menurut saya luar biasa. Terus kalian kalau dilepas itu jadi satu tim bisa berbagi pengantin. Bener ini, ya. Jadi aplaus untuk mereka yang sudah bekerja. Baik, Pak Ibu. Saudara, terima kasih banyak untuk proses yang sudah kamu lewati. Kamu berjuang keras luar biasa untuk bisa sampai ke sini. Bapak Ibu perlu ketahui ini baru ujian awal. Mereka masih akan mengikuti ujian demi ujian yang lain. Jauh lebih susah, dan paling susah nanti adalah UKK. Bapak Ibu pasti akan diundang kalau mereka akan ujian kompetensi akhir, ya UKK itu. Ujian keahlian, kompetensi keahlian yang terakhir. Itu yang akan dari dunia industri. Nanti ada fine dining. Minta maaf kalau nanti direpoti lagi orang tua. Jadi fine dining mereka akan live cooking, yang diundang adalah GM dan HRD manager dari Hotel Bintang 45. Hanya 9 orang. Mereka harus live presentasi in English, karena kalau ngomong bahasa Inggris diceritakan semua, dan tematis. Masa itu kan ditanyain oleh chef, eksekutif chef beberapa hotel, dan mereka harus jawab. Jadi ini tantangan semakin besar. Jadi ini awal yang bagus buat kalian. Sukses, pede saja, lanjutkan. Semangatnya semakin digelorakan sampai kalian puncak hari ini. Sampai jumpa anak berjalan besar. Sekali lagi terima kasih banyak telah berada dan support pada acara ini. Terima kasih Suster Yohana atas sambutannya. Baik, Suster, Bapak Ibu, izinkan kami memberikan pengertian mengenai tikepan. Tikepan inggih punika salah setunggal adat Jawi ingkang dipunwontenaken calon ibu ingkang saweg ngandhut fitosasi. Ing pundi adicara punika kita nyuwun donga pangestu supados proses persalinanipun lancar lan calon bayi ingkang dikandung keparingan saras. Boten kekirangan setunggal napa kemawon. Lan saged dados kali ingkang ginakaken tiyang sepuhipun. Saha dados pangemut linggihipun kangge layar film jaman sakmenika sampun ngantos adat puniki punah amargi perkembangan zaman. Tikepan adalah adat Jawa yang dilakukan calon ibu yang sedang mengandung 7 bulan. Prosesi tikepan ini memiliki tujuan, yakni calon orang tua meminta doa restu agar proses persalinannya lancar, calon anak yang dikandung sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan harapannya, calon anak yang dikandung ini bisa membanggakan kedua orang tua dan keluarga. Serta tujuan diselenggarakan acara ini sebagai pengingat, khususnya anak muda di zaman sekarang, jangan sampai adat ini punah karena perkembangan zaman. Suster, Bapak Ibu, mari kita buka upacara Miloni 7 bulanan dari kelas 12 tahun 2. Semoga kita amesani prosesi tikepan ingkang badhe dipun bika kalian tarian kanthi irairan sorteitan saking latah Banyuwangi. Mari kita saksikan prosesi tikepan dari kelas 12 Tata Boga 2 dengan tari pembuka oleh Cirita Tania dari kelas 12 Tata Boga 2. Selamat menyaksikan.
Wah, badannya keren banget ya, bagus banget loh. Iya, latihannya berapa lama ya? Kayaknya lama banget gak sih? Iya, lagi untuk mempersiapkan event seperti ini. Benar banget. Jadi Bapak Ibu, Suster, itu adalah tarian Solo Garitang yang berasal dari Banyuwangi yang menggambarkan pesona perempuan yang terpancar dari kecantikan jiwanya dan tidak mudah lakuh dan sirna oleh pengaruh apapun. Pulau Sumatera kan yang sepuh saking Mas Maverick dan bapaknya supados tidak papan panggilan. Tiang sepuh saking Mas Maverick, Bapak Peter Nugraha Setiawan dan Ibu Putu Dina Sudiasi. Sareng tiang sepuh saking bapaknya Bapak Matthew Bennett dan Ibu Michelle Stevi Cahyadi. Kami mengundang orang tua dari Mas Maverick dan bapaknya untuk memasuki panggung. Orang tua dari Mas Maverick, Bapak Peter Nugraha Setiawan dan Ibu Putu Dina Sudiasi bersama orang tua dari bapaknya, Bapak Matthew Bennett dan Ibu Michelle Stevi Cahyadi. Ibu Sumatera kan kakak tiang sepuh paling sambutan. Kita Sumatera. Dipersilakan untuk orang tua memberikan sambutan anak untuk tamu undangan. Kami persilakan. Sugeng siang, salah sugeng rawuh para tamu undangan. Puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kula minangka tiyang sepuh Pak Julian saha panalon lansia ngaturaken abdi dumateng para sedherek bapak lan ibu ingkang mangangge wekdal ing adicara punika. Puji syukur anak kita nganti pitung sasi. Tegesipun enggal-enggal ngubengi anak putu. Mugi-mugi anak putu saged sehat, lengkap, lan ndadosaken rezeki kangge kita keluarga. Pangarep-arep kita minangka simbah, mugi-mugi anak putu bisa bekti marang wong tuwa, agama, lan negara. Pangapunten menawi kekirangan adicara punika, menganten atur panuwun. Selamat penandatangan para tamu undangan, suster, bapak ibu guru yang saya hormati. Terima kasih telah hadir di acara kali 17 Kami sebagai orang tua dari Maverick Julian dan Stephen Lansia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Harapan kami sebagai kakek dan nenek cucu kami bisa terus dengan benar, kuat, dan bisa membawa kebahagiaan bagi keluarga. Maka dari itu kami mohon doa restu Bapak Ibu agar diberikan segala kelancaran dalam proses persalinan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Dari salah kata mohon maaf. Terima kasih. Sampun Bapak Ibu sampun paring sambutan. Mugi-mugi menapa ingkang dados pangajen-ajen kita saged kasebadan. Dumateng Bapak Ibu semoga pinara ing papan kalenggahan. Terima kasih Bapak dan Ibu atas sambutan anaknya. Semoga apa yang menjadi harapan kita bisa terkabul. Baik, kami mempersilahkan untuk Bapak Ibu duduk di tempat yang sudah disediakan. Lan kita timbali Mas Maverick kalian garwanipun bapaknya berbagi papan panggilan. Jika sambut mawis kami melakukan prosesi sambutan. Dan saatnya kami mengundang Mas Maverick beserta istri tercinta bapaknya memasuki panggung untuk memberikan sambutan.
Segelintir dumateng para tamu undangan, semoga kita aturkan puji syukur wonten kasihipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sepisan kula minangka garwanipun Sifani Laurencia ngaturaken agunging punawi dumateng para rawuh ingkang sampun nglampahi pada rawuh wonten ing acara ketemunganan. Nyuwun donga pangestupun mugi kekalih paringan sehat, selamat lan tansah pinarangan lingkungan Gusti. Kakak semantul atur kula kepilih wonten atur ingkang kirang kawruhi wonten ing acara menika. Atur nuwun. Selamat pagi para tamu undangan yang terhormat. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan sehingga kita semua dapat berkumpul di acara ini. Pertama, kami selaku kaum tuan rumah ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh hadirin yang telah menyempatkan diri untuk hadir di acara 7 bulanan ini. Pada hari ini, kami menggelar acara 7 bulanan. Saya saat ini telah mengadu membuatkan hal yang pertama. Untuk itu, kami berdoa khususnya ingin memohon doa yang tulus ikhlas dari Bapak Ibu semua untuk keselamatan saya dan anak-anak kami. Mohon doakan kami berdua sehat, selamat, dan selalu dilindungi Tuhan. Bapak Ibu para tamu undangan, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Kami memohon maaf apabila terdapat perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan selama acara berlangsung. Terima kasih. Selanjutnya kita lanjutkan kepada prosesi sungkeman. Prosesi sungkeman inggih punika tanda syukur lare dateng tiyang sepuh lan nyuwun kawilujengan ing wekdal persalinanipun. Prosesi sungkeman adalah tanda syukur anak kepada orang tua dan meminta keselamatan pada saat persalinannya berlangsung. Dipersilakan Mas Patrick dan bapaknya untuk melakukan sungkeman. Bapak, Ibu, kami mohon doa restu agar persalinan bisa berjalan dengan lancar dan anak yang dikandung di masa depan bisa berbakti kepada orang tua. Iya nak, kami restui. Baik-baiklah dalam rumah tangga. Jagalah anakmu dengan penuh cinta di kemudian hari. Bapak, Ibu, kula nyuwun pangestu supados persalinan saged mlampah kanthi lancar lan lare ingkang wonten kandhutan wonten masa kajeng saged bektos kali tiyang sepuh. Ya nak, kita paring-paringlah marang keluargamu lan jogone putramu nanti dinten tebih. Bapak, Ibu, kami mohon doa restu untuk proses persalinan agar bisa berjalan dengan baik dan lancar tanpa kekurangan apapun dan anak yang dilahirkan bisa diberi kesehatan dan berbakti kepada kedua orang tua dan keluarga. Ya nak, kami restui. Semoga anakmu kelak membuatmu bahagia dan bisa menjadi orang seperti kalian. Bapak, Ibu, kula nyuwun pangestu supados proses perkelahiran mampah kanthi sae lan lancar tanpa alangan setunggal loro. Lan putra ingkang dipunlairaken diparingi kesehatan lan bekti parawuh kalih tiyang sepuh. Ya nak, kita paring-paringlah mugi-mugi putramu besok iso ngali seneng keluargamu
dan manut marang tiang sepuh. Prosesi siraman memiliki arti di mana membebaskan sang ibu dan bayi dari dosa. Siraman dilakukan oleh orang tua berjumlah 7 orang menggunakan 7 sumber air dan 7 macam bunga. Dibawakan 7 macam sumber mata air yang diambil dari 7 macam sumber yang suci. Silakan dimasukkan satu persatu. Angka 7 dalam adat Jawa diartikan sebagai pitulung, yang berarti pertolongan sebagai bentuk harapan mendapatkan pertolongan dalam kehidupan. Selanjutnya dibawakan 7 macam bunga. Bunga yang pertama yaitu bunga kafir. Bunga ini memiliki makna, yakni agar memiliki jiwa spiritual yang kuat sehingga mampu meraih sukses lahir maupun batin. Silakan dimasukkan. Bunga yang kedua yaitu bunga melati. Bunga melati memiliki makna ketika melakukan tindakan selalu melibatkan hati atau kalbu, tidak semata hanya bertindak saja. Silakan dimasukkan. Bunga yang ketiga yaitu bunga kenanga. Dalam adat Jawa, kenanga memiliki arti kenangan diambil yang bermakna filosofi agar setiap anak yang turun selalu mengenang semua pusaka atau warisan leluhur yang banyak mengandung nilai-nilai kearifan lokal. Silakan dimasukkan. Bunga yang keempat yaitu bunga mawar merah. Bunga ini melambangkan bunga diri salmo manungso yang berarti proses lahirnya manusia ke dalam dunia fana. Selain itu, mawar merah juga melambangkan ibu, yang mana ibu adalah tempat di mana jiwa raga manusia diukir. Silakan dimasukkan. Bunga yang kelima, bunga mawar putih. Mawar putih adalah perlambang dari Bapa yang meretas roh manusia menjadi ada. Silakan dimasukkan. Bunga keenam, bunga telon. Telon berasal dari kata telur atau 3 dengan harapan agar bisa meraih 3 kesempurnaan dan kemuliaan hidup. Sugih bondo, sugih ilmu, dan sugih kuoso. Silakan saya dimasukkan. Bunga yang terakhir atau bunga yang ketujuh adalah bunga mawar. Berbeda dengan mawar merah dan mawar putih, dalam bunga mawar ini tak terpaku dengan mawar merah ataupun putih. Silakan dimasukkan bunganya. Mas Mevri bisa dicampur untuk bunganya. Dipersilakan Mas Mevri memberikan siraman pertama untuk sang istri. Kami mengundang orang tua dari bapaknya untuk memberikan siraman.
Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kami mengundang orang tua dari Mas Maverick untuk memberikan siraman. Terima kasih Bapak Ibu, kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Selanjutnya, kami mengundang para suster, Chef Theodorus, dan Ibu Tutut untuk naik ke panggung memberikan siraman. Terima kasih untuk para suster, Chef Theodorus, dan Ibu Tutut. Kami mempersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Baik, selanjutnya kami mengundang orang tua atau wali dari Maverick, Fanya, Peter, Dina, dan Devi ke panggung untuk memberikan siraman. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu. Kami mempersilakan untuk kembali ke tempat duduk. Dan sebagai doa restu, kami mengundang Bapak Alberto Joko serta Bapak Ibu Guru untuk naik ke panggung memberikan siraman.
Kami mempersilakan untuk Bapak Ibu kembali ke tempat duduk. Adicara punika kaya mengajak supados jabang bayi saged lahir gangsal lan selamat. Upacara ini dimaksudkan bayi yang akan lahir agar lancar dan selamat tanpa ada hambatan apapun. Telur diartikan proses persalinannya lancar dan kain berwarna putih melambangkan anak yang akan lahir suci ke dunia. Monggo Mas Mevri siapkan ketiga. Ibu Cepeng nggih janipun Mas. Suster, Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Wah, ternyata Mas Mevri sudah pandai ya menangkap telurnya, seperti menangkap hatinya Mbak Fanya. Semoga bayinya bisa lahir dengan selamat dan sentosa. Selanjutnya, kita lanjutkan pada prosesi mengutus benang lahir. Adicara punika tegesipun mugi-mugi modal putra lahir boten pepelangan punapa. Upacara ini mempunyai arti semoga pada saat bayi lahir tidak ada halangan apapun. Monggo Mas Mevri dipedhot benangipun lajeng-lajeng nggih supados lairan bayinipun lahir wonten alangan setunggal menapa. Suster, Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo Mas Mevri, lari sebelum sebelumnya dan pada saat bayinya lahir tidak ada halangan apapun. Selanjutnya, kita lanjutkan pada prosesi ngerogol cekir. Prosesi ngerogol cekir tegesipun menawi jabang bayi ingkang lahir sapunika jalesimanipun kados kamajaya dados bari ingkang kiat lan bijaksana. Ngerogol cekir mempunyai arti bila bayi yang lahir adalah laki-laki, memiliki sifat seperti kamajaya yang ganteng, berwibawa, dan berkarisma. Silakan dimasukkan mengirim. Kosok boleripun menawi jabang bayi lahir estri kados Dewi Ratih ingkang endah warni Sulistyo lan Prasaja. Dan sebaliknya, jika bayi lahir perempuan, maka diharapkan bayi akan lahir seperti Dewi Ratih yang cantik, baik hati, dan sederhana.
Silakan dimasukkan. Monggo Mas Maverick dilebetaken dhateng gentong, lajeng Mas Maverick munyal-munyal nggih. Kadangipun menawi manahipun sampun mantep dipun bendhet. Suster Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Dapatnya apa Mas Maverick? Larenipun lanang suster Bapak Ibu, mugi-mugi larenipun bagus kados kamar saya. Anaknya laki-laki suster Bapak Ibu. Semoga anaknya ganteng ya seperti bapaknya. Melalui Ibu Putu Dina, kami gedong calon putunipun. Kami mengundang Ibu Putu Dina untuk menikmati calon cucunya. Selanjutnya, kita lanjutkan pada prosesi pantas-pantasan. Kami persilakan bapaknya dan Mas Maverick untuk menyiapkan diri. Prosesi pantas-pantasan. Ibu ingkang bobot badhe dirasukan ingkang cacahipun 7 lembar kaliyan 7 murni ingkang boten sami. Ibu yang hamil akan mengganti baju atau kebaya 7 lembar dengan 7 motif atau warna yang berbeda. Kaping itu tegesipun wekdal punika jaman bayi dipun anggep dereng pantes. Kalau jaman bayi puriputase antawis tunggal ngantos 6 saksi. 7 kali mempunyai arti dalam upacara ini, di mana sang bayi masih dianggap belum pantas saat umur kehamilan 1 hingga 6 bulan, dan bayi akan pantas pada umur kehamilan ke-7. Kain yang pertama yaitu kain batik bermotif wahyu temurun. Kain ini memiliki tujuan agar si jabang bayi nantinya lahir memiliki kedudukan yang baik. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang kedua yaitu kain batik bermotif cakar. Kain ini memiliki tujuan agar sang anak nantinya pintar dalam segala hal, terutama dalam mencari uang. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang ketiga yaitu kain batik bermotif kuda iris. Kain ini memiliki arti bahwa calon anak yang dikandung memiliki sifat yang tangguh. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang keempat yaitu kain batik bermotif kesatria. Kain ini memiliki tujuan agar kelak anak memiliki sifat seperti kesatria. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang kelima yaitu kain batik bermotif sidomukti. Kain ini memiliki arti agar calon anak diharapkan hidupnya terhormat dan semuanya serba baik. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang keenam yaitu kain batik bermotif babang anggur. Kain ini melambangkan seekor ayam betina yang sedang mengarami telurnya. Hal itu melambangkan kasih sayang ibu kepada anaknya. Pantes punapa boten suster Bapak Ibu? Kain yang ketujuh yaitu kain batik bermotif lurik laser. Kain ini memiliki motif yang paling sederhana. Hal ini memiliki filosofi bahwa manusia hidup harus sederhana. Ada juga filosofi lain, yaitu terdapat 2 garis dalam batik lurik laser
yakni garis vertikal menandakan hubungan kita dengan Tuhan dan garis horizontal menandakan hubungan kita dengan sesama manusia. Pantes menapa boten suster Bapak Ibu? Bapaknya monggo ngantos pasukanipun wonten papan ingkang sampun cumawis. Dipersilakan bapaknya untuk mengganti pakaiannya di dalam. Kita lanjutkan pada prosesi agama. Salajengipun kalunjangan adicara angreman. Adicara angreman ateges sang bapak sadeso ngayuhi cabang bayi nganti lahir. Bapak dipun umpamaake titik. Upacara angreman memiliki arti di mana sang bapak menidurkan sang calon bayi dan menjaga bayi hingga siap lahir ke dunia. Silakan materi diterima dan ditidurkan ya anaknya. Suster, Bapak Ibu, sambil menunggu bapaknya untuk mengganti pakaiannya, sekedar info untuk uang kreweng yang sudah dibagikan di awal tadi bisa digunakan untuk prosesi jual dawet dan rujak gober yang akan dilanjutkan pada saat prosesi rama-rama. Prosesi jualan dawet dan rujak gober dapat dilakukan pada saat rama-rama dan dapat dibeli menggunakan uang kreweng yang sudah diberikan. Dan diharapkan uang kreweng tersebut tidak dibawa pulang. Terima kasih. Arto kreweng inggih punika arto ingkang kadamel saking lempung. Uang-uangan puniki dipun damel kalih bentuk bulat lan ukuran radi ageng. Uang kreweng adalah uang yang terbuat dari tanah liat. Uang-uangan ini dibuat dengan bentuk bulat dan berukuran agak besar. Rujak gober gadai artos calon tiang sepuh kajeng-kajeng hari ingkang lahir mangke saged kempal lan berbaur dening sedaya lapisan masyarakat. Rujak gober memiliki arti calon orang tua mengharapkan anak yang terlahir nanti bisa berkumpul dan berbaur oleh semua lapisan masyarakat. Bentuk dawet ingkang bunder nglambangake kebulatan tekad tiyang sepuh kangge nikahaken larenipun. Bentuk dawet yang bulat melambangkan kebulatan tekad orang tua untuk menikahkan anaknya. Prosesi potong tumpeng. Pemotongan tumpeng dados persembahan raos syukur supados acara tingkepan menika lakon kanthi lancar. Tumpeng menika gadhah jumlah lawuh 7 macem. Salebeting basa Jawi inggih punika pitu ingkang gadhahi artos saking pitulungan utawi pertolongan. Tiyang ingkang ngawontenaken syukuran kaliyan nyajiaken tepung gadhahi artos nyuwun pertolongan ing Gusti ingkang Maha Esa. Pemotongan tumpeng sebagai bentuk persembahan rasa syukur atas kelancaran acara tingkepan. Nasi tumpeng ini memiliki jumlah lauk pauk 7 macam dengan dalam bahasa Jawa yaitu pituyang merupakan kependekan dari pitulungan alias pertolongan. Seseorang yang mengadakan syukuran dengan menyajikan tumpeng berarti memohon pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita timbali Mas Mevri dan garwanipun bapaknya sumangga tidak mampu. Kami mengundang Mas Mevri dan bapaknya untuk ke panggung. Dipun sumanggaken
prosesi potong tumpeng. Dipunsumanggakan bapaknya dan Mas Mevri potong tumpeng, lanjut panjenengan sami nyukani sekul tumpeng. Dipersilakan bapaknya dan Mas Mevri memotong tumpeng secara bersama-sama. Suster, Bapak Ibu, mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, 3. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Ibu. Baik, kami persilakan Mas Mevri untuk menyuapi bapaknya. Dan sebaliknya, bapaknya juga menyuapi Mas Mevri. Selanjutnya, Mas Mevri menyuapi kedua orang tuanya. Dan dipersilakan bapaknya untuk menyuapi kedua orang tuanya. Prosesi selanjutnya adalah prosesi minum degan. Prosesi minum degan dipunlajengaken kangge bapaknya unjuk degan ingkang gadhahi makna supados ibu lan bayinipun resik saking dosa. Dilanjutkan untuk bapaknya meminum degan sebagai simbol agar sang ibu dan bayi bersih dari dosa. Silakan Mas Mevri dibantu bapaknya. Monggo bapaknya Mas Mevri disuwun kangge nyiapake diri kangge prosesi Satya Dawet lan rujak kopet. Dipersilakan bapaknya dan Mas Mevri untuk menyiapkan diri untuk prosesi menjual dawet dan rujak kopet. Suster, Bapak Ibu, serta tamu undangan, kita hampir ada di penghujung acara nih. Wah, sudah nggak kerasa ya, dari prosesi awal, sambutan, dan sekarang sudah sampai sudah di penghujung acara saja. Selanjutnya, aku dengar kamu udah ada sesuatu nih buat para tamu undangan ya, ya? Oh iya dong, aku udah nyiapin pantun dong. Wah, boleh tuh dipantunin sekarang para tamu undangan ini. Baik, siang-siang makan gurami, Cakep, malamnya nonton film asik. cakep. Itu dia acara tingkepan dari kami. Kami ucapkan banyak terima kasih. Suster, Bapak Ibu, demikianlah persembahan tradisional liburan Mitoni dari kelas 12 Kota Buka 2. Nama saya Nisa Sanjayadi sebagai ibu dari Stefania Valencia dan istri dari Emi Benas. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stefania Valencia. Di sini saya berperan sebagai istri dari Dr. Mevri. Perkenalkan, saya Dr. Mevri. Saya di sini berperan sebagai suami Stefania Valencia. Perkenalkan, nama saya Fatina. Di sini saya sebagai istri dari Dr. Nugraha dan juga ibu dari Dr. Mevri. Perkenalkan, nama saya Bintang Nugraha. Saya berperan sebagai ayah dari Mevri. Kami mengundang Suster Yohana serta Bapak
Bapak Ibu guru untuk naik ke panggung melakukan prosesi foto bersama. Saya pada hari ini bertugas sebagai MC Bahasa Jawa. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Valencia. Saya hari ini bertugas sebagai MC Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cikulita Naria. Saya di sini sebagai penari di event 7 bulan ini. Perkenalkan, nama saya Jason Tisha, bertugas sebagai pengarang. Perkenalkan, nama saya Judith Nata, bisa bertugas sebagai pengarang. Perkenalkan, nama saya Maksimo Tanjaya. Saya hari ini bertugas di tim servis. Perkenalkan, nama saya Jason Edward dan hari ini saya bertugas di tim servis. Perkenalkan, nama saya Agatha. Di sini saya bertugas sebagai ketua dekor yang desain dekorasi yang ada di awal. Perkenalkan, nama saya Agni. Saya sebagai desain. Perkenalkan, nama saya Bunda sebagai dekorasi dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jonathan dari tim Marketing. Perkenalkan, nama saya Richard dari tim Marketing dan Service. Nama saya Nancy yang bertugas untuk membuat video dari awal hingga akhir acara. Perkenalkan, nama saya Sarah Priscilla. Saya bertugas dalam membuat PPT serta membuat daftar dari awal hingga akhir acara. Perkenalkan, nama saya Anita. Di sini saya bertugas mendokumentasikan teman-teman di kelas selama persiapan acara dan presentasi. Perkenalkan, nama saya Naomi yang bertugas Perkenalkan, nama saya Jeremy. Saya bertugas sebagai tim komunikasi editor dari awal hingga akhir. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Surya Pari, bertugas sebagai Perkenalkan, nama saya Haji Pertama, membuat tahun ini bersama. Perkenalkan, nama saya Anastasia, Presiden Gubernur. Saya membuat program. Perkenalkan, nama saya Joy Wani yang menghandle puncak bebek dan sendok. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Erin. Saya bertugas membuat jelika dan menyusun tumpeng. Perkenalkan, nama saya Vina. Saya bertugas untuk membuat puncak bebek dan membuat sendok. Perkenalkan, nama saya Karin Sabrina. Saya bertugas untuk membuat jelika. Perkenalkan, nama saya Gracia. Saya bertugas dengan membuat Perkenalkan, nama saya Harjena. Saya bertugas untuk membuat website sendiri yaitu peta buku dan juga sunset serta menyusun tumpeng. Perkenalkan, nama saya Bisa. Di sini saya bertugas untuk membuat Perkenalkan, nama saya Bianti Permata Devani. Saya membantu Melisa untuk membuat show. Perkenalkan, nama saya Rika Felicia. Saya bertugas sebagai membuat jalan. Perkenalkan, nama saya Angelica Felicia. Saya bertugas membuat jalan. Perkenalkan, nama saya Caroline Melawardano. Saya bertugas membuat jalan. Perkenalkan, saya Setiawan. Saya bertanggung jawab untuk membuat ayam itu dan juga ayam bakar. Perkenalkan, nama saya Dini Petra Karyanto. Saya bertugas membuat ayam itu dan juga ayam panggang di sebelah sana. Silakan dicoba kalau belum mati. Perkenalkan, nama saya Jordan Kiribarwi. Saya bertugas dalam pembuatan nasi kuning telang dan ayam berganti-ganti. Perkenalkan, nama saya Kristi Margaret. Di sini saya bertugas dengan kami. Perkenalkan, nama saya Freddy Blok. Saya bertanggung jawab dalam pembuatan dan pembuatan. Perkenalkan, nama saya Adam Bagasara. Saya bertanggung jawab membuat sambal goreng nasi dan juga ayam bakar. Terima kasih. Baik, suster Bapak Ibu serta
Kami juga berterima kasih untuk para orang tua dan tamu undangan yang sudah jauh-jauh datang untuk hadir. Saya Elizabeth Valencia Dan saya Yohanes Lukman. serta keluarga besar kelas 12 Tata 2 mengucapkan terima kasih dan kami meminta maaf jika ada kesalahan dalam perbuatan atau perkataan kami. Terima kasih dan selamat